Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Rizky Subakti dengan NIM 11200309. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan Jesus Cleaning. Saya dari kelompok 1, Ruang Lingkup. Penelitian ini berlokasi di Kota Bogor. Tempat cuci sepatu Jesus Cleaning ini sudah terdapat berbagai pengunjung. Selain itu juga menjaga terus kepercayaan customer agar terus mencuci sepatu di Jesus Cleaning. Objek penelitian ini adalah pengusaha yang bekerja keras dan tidak pantang menyerah. Selanjutnya ada struktur organisasi. Sebuah bisnis atau perusahaan memerlukan strategi yang baik. Dengan adanya strategi akan mempermudah jalannya bisnis tersebut. Strategi atau perencanaan ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuan untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Strategi yang baik akan menjadikan bisnis tersebut lebih tertata. Salah diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Di sini ada strukturnya. Yang pertama ada akuntan, customer service, content creator, sama operasional. Selanjutnya adalah proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalannya ada 3. Ada konsumen, Jesus Cleaning, ada produk. Yang pertama, datang dengan membawa sepatu yang akan dicuci. Yang kedua, customer service melayani dan mengasih harga. Yang ketiga, memilih harga cuci sepatu. Yang keempat, setelah berminat, customer pun memberikan sepatunya. Yang kelima, customer service mengambil sepatu yang akan dicuci. Yang keenam, memeriksa sepatu kembali. Yang ketujuh, sepatu diserahkan. Yang kedelapan, customer service membuat struk dan memberi struk. Yang kesembilan, customer membayar dan mengambil struk. Yang 10, mulai mencuci sepatu. Selanjutnya, sistem berjalan. Activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah untuk beberapa use case dan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini ada diagramnya ya, bisa dilihat dengan seksama. Lanjut ke use case diagram. Use case diagram Jesus Cleaning. Bisa dilihat diagramnya. Ya, lanjut. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Bisa dilihat diagramnya, diagram aktivitinya. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan. Pada sistem berjalan ini ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Pertama, konsumen datang ke toko dan memilih harga mencuci sepatu secara langsung dan meminta bantuan pegawai untuk melakukan pencarian. Kemudian konsumen menyerahkan sepatu yang akan dicuci dan setelah sepatu selesai dicuci diberikan pada konsumen dan konsumen membayar total harga sepatu yang telah dicuci. Lanjut ke spesifikasi dokumen masukan. Dokumen masukan adalah sebuah surat yang diterima oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Bisa dilihat ya pengeluarannya. Lanjut, spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah sebuah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan kepada pihak lain, baik kepada pihak perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Laporan penjualannya dari 1 Agustus sampai 7 Agustus. Bisa dilihat totalnya 565. Lanjut ke permasalahan pokok. Yang satu, bagaimana cara agar laundry sepatu ini dikenal masyarakat dan mendapatkan pelanggan tetap. Yang kedua, cara pencucian sepatu yang baik dan benar, lalu menggunakan sabun apa? Pemecah masalah. Dikarenakan laundry sepatu ini menargetkan kalangan anak muda di masyarakat menengah atas,
Maka media promosi yang cukup efektif untuk digunakan yaitu media sosial. Seperti misalkan yang sekarang ini yang sedang hit digunakan anak muda adalah Instagram, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya, untuk meyakinkan konsumen, Anda bisa memposting beberapa tampilan foto sepatu yang belum dibersihkan dan setelah dibersihkan. Bisa disebutkan dengan testimoni, dengan begitu konsumen akan lebih percaya dengan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua, selain aktif promosi dan menyapa calon pelanggan di media sosial, ada 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 cara lain yaitu dengan membuat stand atau bot laundry jasa laundry sepatu di event-event tertentu yang dihadiri kalangan anak muda di kota Anda. Contohnya seperti di event Car Free Day yang sering diadakan rutin setiap hari Minggu di kota-kota besar di Indonesia. Yang ketiga, pertama kalian harus memilih sepatu pertama-tama kalian harus memilih sabun khusus yang ramah terhadap bahan sepatu tersebut. Kemudian kalian membuka tali sepatu dan alas sepatu jika Anda. Selanjutnya, kalian membersihkan bagian bawah sepatu terlebih dahulu dan lanjut dengan membersihkan bagian sol sepatu. Perlu diingat saat pencucian digunakan air sedikit dan langsung dilap dengan kain microfiber. Setelah pencucian karet, sol kalian perlu membersihkan bagian atas dan dalam sepatu. Setelah pencucian, kalian tidak perlu dijemur, melainkan banyak perlu dianginkan agar bahan sepatu tidak rusak dan lem sepatu lebih awet. Yang keempat, bagian penutup. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan bagi para pembisnis karena sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai pengumpulan dan penyimpanan data yang efisien dan efektif mengenai aktivitas keuangan organisasi, termasuk mendapatkan data transaksi dari dokumen sumber mencatat transaksi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi akan memudahkan para pembisnis dan menjalankan bisnisnya. Saran, karena adanya keterbatasan dalam membuat makalah ini sehingga isi dari makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami harap agar pembaca dan dapat melakukan observasi lebih lanjut atau dapat mencari sumber lain yang dapat dijadikan referensi untuk makalah ini. Ada daftar pusakanya juga ya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.